Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 791, apakah dia benar-benar dari 5 negara? Anda tidak menjemputnya, benar. Suanyi menggerakkan lehernya dengan kaku dan mengeluarkan liontin kecil dari bawah kerahnya. Liontin itu tergantung di lehernya. Selain dia, tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan jika orang-orang ini ingin membujuknya, mereka tidak akan pernah membuat liontin serupa. Bukankah Baisuan mati di medan perang 20 tahun lalu? Kenapa aku masih hidup? Suanyi melepas topengnya dan menanyakan pertanyaannya. Namun, Yunran dan yang lainnya tidak dapat menjawab pertanyaan ini untuknya karena mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi saat itu. Baiki hanya bisa memberitahunya beberapa kenangan yang bisa dia ingat nanti. Saat itu, kami memang terluka di medan perang. Namun, sebuah fenomena turun dari langit dan kami terselamatkan. Pada saat yang sama, kami kehilangan ingatan kami. Saat Suanyi mengajukan pertanyaan, Pak kecil itu sudah berbaring di pangkuannya. Dia mengangkat kepala kecilnya dan mengedipkan mata hitam besarnya. Ketiga. Kakek, Sweetie Cake akhirnya menemukanmu. Sweetie Cake menyukai ketiga. Kakek yang paling banyak. Suanyi tidak bisa beradaptasi dengan antusiasmenya yang tiba-tiba. Ekspresinya membeku dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimanapun, dia selalu memiliki citra seorang pembimbing kekaisaran berwajah dingin. Tidak ada yang berani berbaring di pangkuannya. Kenapa kamu menyukaiku? Bukankah kita baru saja bertemu? Suanyi sebenarnya tidak punya pengalaman berinteraksi dengan anak-anak. Pak kecil itu menggelengkan kepalanya, sangat senang karena matanya yang besar bisa meluap. Karena kamu adalah kakek ketiga. Tentu saja Sweetie Cake akan menyukaimu. Sweetie Cake masih harus memberimu hadiah kecil untuk bertemu denganmu. Yunran bergumam pelan, ini dia, segmen pemberian hadiah kecil, lagi. Pak kecil itu menarik cincin penyimpanan kecil di pinggangnya dan terus mengeluarkan barang-barangnya. Sebagai pengajar kekaisaran Beihan, Suanyi jelas bukan tipe orang yang belum pernah melihat dunia. Namun, ketika Little Sweetie Cake mengeluarkan hadiah kecil, satu persatu, dia masih tidak bisa menjaga wajahnya tetap datar. Dia hanya bisa menghela nafas. Konon benua timur adalah yang terkaya di antara 5 negara. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya sudah melihatnya. Gadis kecil ini adalah putri kecil Mo Beiyuan, jadi barang-barang ini seharusnya diberikan kepadanya oleh Mo Beiyuan. Namun, ketika Pak kecil itu mengeluarkan satu demi satu harta langka dari cincin penyimpanannya, Suanyi kembali berpikir keras. Apakah Mo Beiyuan terlalu menyayangi si kecil ini? Mengapa kamu membiarkan dia bermain dengan senjata tajam seperti itu? Suanyi mengambil pedang dari Pak kecil itu dan tertegun. Apa ini? Kenapa berat sekali? Tidak, kenapa Pak kecil ini begitu santai saat dia mengangkatnya? Yang lain sudah terbiasa dengan kekuatan bawaan Pak kecil itu. Yunran pernah melihat pedang itu sebelumnya. Itu adalah mainan kecil yang dibawa oleh Pekrat dari pulau. Dia telah menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia tidak menyangka dia akan mengeluarkannya dan memberikannya kepada Suanyi sekarang. Kue manis, kakek ketiga tidak bisa bermain dengan pedang ini. Taruh lagi. Oh, kakek ketiga, kamu harus lebih melatih tubuhmu. Sweetie Cake berlatih tinju. Petik 2. Saat dia berbicara, dia bahkan mengepalkan tinjunya dan meninju kursi Suanyi. Semua orang melihat kursi itu meledak berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan kayu pecah. Suanyi tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi dengan Pak kecil ini? Tunggu, apakah dia benar-benar dari 5 negara? Kamu tidak menjemputnya, kan? Apakah masuk akal bagi anak sekecil itu untuk melakukan budidaya seperti itu di dalam 5 negara? Bab 792, karena kamu secerdas aku. Yunran juga tahu betapa menakutkannya bakat Pak kecilnya. Dia menjelaskan atas namanya, dia hanya sedikit lebih kuat dalam garis keturunan. Dia dari 5 negara. Ketika Pak kecil itu mendengar kakek ketiga berkata bahwa dia adalah anak yang dijemput oleh ayah dan ibunya, dia langsung merasa tidak senang. Sweetie Cake adalah bayi ayah dan ibu. Aku keluar dari perut ibu. Kakek ketiga itu jahat. Sweetie Cake tidak menyukaimu lagi. Suanyi menyentuh hidungnya dan memandang Yunran dengan canggung. Apakah dia telah membuat marah Pak kecil ini? Jadi, bagaimana aku harus membujuknya sekarang?
Yun Ran tidak menyangka dia memiliki kepribadian seperti itu. Bagaimanapun, dia selalu memiliki wajah yang jauh dan dingin. Dia menelepon kembali Pak kecil itu dari Suanyi dan membujuknya. Ketiga, kakek terlalu terkejut. Dia belum pernah melihat anak sekuat Sweetie Cake. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Dia salah paham. Kalau begitu jangan salahkan dia, oke. Pak kecil itu tidak terlalu marah dan mudah dibujuk. Saat ini, dia sudah menganggukkan kepala kecilnya. Sweetie Cake dan kakak Bun adalah bayi ayah dan ibu. Ada juga adik-adik di perut mama. Semuanya sama. Kakek ketiga, jangan salah lagi di kemudian hari. Suanyi buru-buru mengangguk dan tersenyum pada Pak kecil itu. Saya tidak akan melakukan kesalahan di masa depan. Tunggu, apa yang baru saja dikatakan oleh Pak kecil ini? Adik-adik dalam kandungan ibunya. Apakah keponakannya mempunyai 3 anak kecil lagi di dalam rahimnya? Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi karena kamu, kenapa kamu datang jauh-jauh ke utara Han? Jangan bilang kamu di sini untuk mencariku. Yun Ran berhenti. Sebagai keluarga, dia tidak perlu berbohong padanya, jadi dia memberitahu dia alasan dia datang ke Han Utara. Karena ini menyangkut rahasia Mobe Yuan, Suanyi tidak berharap mereka begitu mempercayainya. Gadis kecil, ini baru pertama kalinya kita bertemu, dan kamu sudah memberitahuku sebuah rahasia besar. Apakah kamu tidak khawatir aku akan menggunakan rahasia ini untuk berurusan denganmu? Yun Ran menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan melakukannya. Suanyi menyipitkan matanya dan menatapnya. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan? Yun Ran terbatuk ringan dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun aku terlalu malu untuk mengatakannya, paman ketiga, dengan kultivasimu, kue manis kami mungkin bisa menjatuhkanmu dalam 3 gerakan. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak dapat berurusan dengan kami. Suanyi menjadi pintar di bawah daging panggangnya. Apakah kamu sedang menyelidiki keluarga Wenren? Apakah kamu curiga mereka adalah suku misterius? Setelah Suanyi mendengar kata-kata Yun Ran, dia secara kasar memahami apa yang mereka lakukan sekarang. Jika dia bisa membantu mereka, dia akan membantu mereka karena Pak kecil itu. Entah kenapa, meski dia bukan tipe orang yang mau ikut campur dalam urusan orang lain, kali ini dia bertanya tanpa berpikir panjang. Yun Ran mengangguk. Paman ketiga adalah pembimbing kerajaan Han Utara. Apa pendapatmu tentang klan Wenren? Suanyi menyipitkan matanya dan berkata, gadis kecil, aku yakin kamu adalah keponakanku sekarang. Bai Wan dan Bai Qi tahu betapa eksentriknya Bai Suan di balik penampilannya yang dingin dan menyendiri. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap cara bicaranya aneh. Namun, Yun Ran dan Mo Bei Yuan tidak terbiasa. Apa yang dia maksud? Suanyi tersenyum dan berkata, karena kamu sama pintarnya dengan saya. Anda dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan klan Wenren. Bab 793, kakek ketiga terlihat lebih baik seperti ini. Suanyi mengangkat tangannya dan hendak memasang kembali topeng itu ke wajahnya ketika dia melihat bola kecil berwarna merah muda itu telah bermain dengan topeng di tangannya. Dia bahkan meletakkannya di wajah kecilnya dan memberi isyarat. Kakek ketiga, lihat Sweetie Cake. Apakah saya sudah menjadi seperti kakek ketiga? Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menyentuh topeng Suanyi. Tanpa diduga, Pak kecil ini benar-benar mengajaknya bermain. Suanyi bahkan memandangi Pak kecil itu sambil tersenyum. Dia berpikir jika dia mengambil kembali topeng itu dari Pak kecil itu sekarang, apakah Pak kecil itu akan menangis? Lupakan saja, dia akan membiarkannya memainkannya. Ekspresi Yun Ran membeku. Dia sedang memikirkan keluarga Wenren dan tidak terlalu memperhatikan paket kecilnya. Paman ketiga, apakah menurutmu ada masalah dengan keluarga Wenren ini? Saat Suanyi menatap Pak kecil itu, dia mengerucutkan bibir tipisnya dan menjawab, jelas sekali bahwa keluarga mereka berbeda dari keluarga bangsawan lainnya. Namun, mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Oleh karena itu, dia hanya meminta seseorang untuk mengawasi klan tersebut. Aku tahu kira-kira kemana kamu bilang mereka pergi secara berkala. Ini karena Suanyi berbeda dari mereka. Dia telah menyelidiki klan Wenren ini sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun terakhir, tidak peduli seberapa baik klan Wenren bersembunyi, dia masih akan menemukan sesuatu. Tapi ada yang salah dengan tempat itu. Yun Ran menatapnya dengan bingung. Pertanyaan apa? Tangan Suanyi sedikit gatal.
Dia mengangkat tangannya dan mengusap Pak kecil di depannya. Kamu tidak akan bisa kembali dari tempat itu. Mari kita begini. Mereka yang pernah ke sana tidak akan berumur panjang ketika kembali. Selama bertahun-tahun, selain klan Wenren, tidak ada orang lain yang selamat. Oleh karena itu, dia tidak menyarankan agar mereka mengambil risiko dan bahkan membawa serta kedua orang kecil itu. Akan sangat disayangkan jika bayi kecil yang lucu tersebut meninggal. Saat Suanyi berbicara, dia melihat ke perut Yunran dan berkata dengan serius, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Anda tidak sendirian sekarang, tetapi membawa 4 nyawa. Rencana awal Mo Bei Yuan adalah menemukan tempat itu dan pergi ke sana sendirian. Mendengar apa yang dikatakan Suanyi tentang kutukan di tempat itu, dia berkata, Ran, menurutku dia benar. Anda sedang sekarang. Akan lebih berbahaya bagimu untuk pergi ke tempat itu. Tetaplah bersama 2 orang paket kecil itu. Aku akan pergi sendiri. Karena dia tahu di mana tempatnya, Mo Bei Yuan pasti harus melakukan perjalanan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil sekarang. Jika itu adalah bahaya yang diketahui, maka akan mudah untuk mengatasinya. Kematian yang tidak diketahui seperti ini benar-benar membuat seseorang merasa sedikit tidak yakin. Yunran bahkan lebih tidak mau membiarkan dia mengambil risiko sendirian. 2 orang paket kecil itu akan tetap tinggal. Aku akan pergi bersamamu. Setidaknya mereka berdua bisa saling menjaga. Sweetie Cake sama sekali tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi ketika dia mendengar kemana ayah dan permaisuri pergi, dia segera melambaikan tangan kecilnya. Sweetie Cake juga ingin pergi. Ibu, bawalah Sweetie Cake. Pekrat itu masih memakai topeng Suanyi. Dia tampak sangat manis. Baru pada saat itulah Yunran menyadari bahwa Pak kecilnya benar-benar sedang bermain-main dengan topeng Suanyi di tangannya. Kue manis, kembalikan topeng itu ke kakek ketiga. Kakek ketiga harus memakai masker untuk keluar dan bertemu orang. Pak Pekrat mengedipkan mata hitam besarnya, kenapa? Mengapa? Mengapa ketiga? Kakek harus memakai topeng untuk bertemu orang. Tapi Sweetie Cake menganggap kakek ketiga terlihat lebih baik tanpa topeng. Bab 794, jadi kakek ketiga adalah tongkat telanjang. Di masa lalu, Suanyi paling benci jika orang lain membicarakan penampilannya. Itu sebabnya dia memakai topeng ini dan tidak menunjukkan penampilan aslinya. Namun, kata-kata Pak kecil itu membuatnya sangat bahagia. Kalau begitu, kakek ketiga tidak akan memakai topeng. Begitu dia mengatakan ini, yang lain tercengang. Apakah pengajar Kekaisaran Han Utara yang bermartabat begitu santai dalam mengambil keputusan? Yunran sudah memberitahunya begitu banyak. Namun, dia belum memberitahunya tentang ramalan monyet spiritual. Paman ketiga, apakah kamu sendirian sekarang? Suanyi memandangnya dengan bingung. Gadis kecil, apa maksudmu? Ini karena ada seorang wanita yang berhubungan dengan Suanyi dalam ramalan spiritual Divine Yonke. Itu sebabnya Yunran bertanya. Baiki lebih lugas. Xiaoran artinya kamu belum menemukan pasangan selama ini. Suanyi tertawa terbahak-bahak. Saya adalah pengajar Kekaisaran Han Utara. Bagaimana saya bisa menikah dan punya anak? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat alisnya dan menatap Baiki dan Xiao Yue di sampingnya. Aku tidak seperti kalian. Saya akan berusaha keras menjadi bujangan selama sisa hidup saya. Ketika si pengepak mendengar kata tongkat, dia langsung teringat apa yang dikatakan Bang Bang padanya. Dia mengedipkan mata hitam besarnya dan berkata kepada Suanyi dengan suara kekanak-kanakan, Bang. Bang bilang kakek ketiga akan diubah menjadi tongkat. Jadi ketiga. Kakek hanyalah tongkat kosong. Yunran terbatuk pelan. Kemampuan pemahaman Pak kecilnya benar-benar nilai penuh. Baiki juga menyentuh ujung hidungnya. Suanyi merasa ada sesuatu yang ingin mereka katakan kepadanya, tetapi tidak dapat mengatakannya. Yunran meminta Bun untuk mengajak adiknya keluar dan berjalan-jalan di sekitar kediaman Imperial Preceptor. Roti kecil sangat pintar dan langsung mengerti maksud ibunya. Dia memegang tangan adiknya dan keluar untuk bermain. Sebelum Pak kecil itu pergi, dia masih memegang topeng pengajar kerajaan di tangannya. Setelah kedua anak itu pergi, saat itulah Yunran memberitahu Suanyi apa maksud anak laki-laki itu. Ramalan monyet surgawi spiritual selalu sangat akurat. Ramalan ini tentangmu, paman ketiga. Suanyi tersenyum dan berkata, jadi ramalan monyet itu adalah aku akan menjadi bujangan.
Apakah ada kebutuhan akan ramalan? Sebagai pengajar kekaisaran, saya tentu saja tidak akan menikah dan memiliki anak. Baiki berkata dengan ekspresi serius. Kakak ketiga, berhenti main-main. Ramalan monyet spiritual adalah bahwa Anda akan berubah menjadi tongkat manusia. Suanyi baru saja menyesap teh dan memuntahkannya. Apa-apaan ini? Apakah tongkat yang dibicarakan si Pak kecil itu berarti tongkat manusia? Apakah itu berdarah? Yunran mengangguk dan menjelaskan, karena kami takut menakuti Sweetie Cake, kami tidak menjelaskan tongkat manusia padanya. Apakah aku akan menjadi sesengsara itu? Suanyi tidak begitu mempercayai kata-kata ini. Itu terutama karena dia tidak berpikir bahwa musuh-musuhnya di Han Utara memiliki kemampuan untuk menjadikannya manusia tongkat. Dia merasa ramalan ini agak konyol. Menurutku tidak ada orang di Han Utara yang bisa mengubahku menjadi manusia tongkat. Baiki paling memahami perasaannya karena ketika pertama kali mendengar ramalan tentang dirinya, dia juga merasa itu konyol. Tapi sekarang masalah itu sudah menimpa adiknya, Baiki berharap dia bisa menanggapinya dengan serius. Kakak ketiga, seharusnya ada seorang wanita di dekatmu. Wanita itu akan mendapat masalah denganmu. Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi padanya, sebaiknya Anda mempercayai kami. Suanyi tersenyum lagi. Wanita apa? Aku benar-benar tidak memiliki seorang wanita di sisiku. Oleh karena itu, ramalan ini bahkan lebih mustahil lagi. Saat semua orang menemui jalan buntu, seorang gadis kecil berlari masuk dari luar. Dia mengenakan jaket kelinci salju yang mirip dengan milik Yunran. Babak 795, kue manis adalah putri benua timur. Gadis kecil itu tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Matanya yang besar terlihat sangat hidup. Dari jauh, dia berseru dengan suara lembut, "Tuan." Suanyi melirik gadis kecil yang berlari masuk dan senyuman terlihat di matanya. Dia memperkenalkannya pada Yunran dan yang lainnya, "Ini adalah muridku, Yuwenzi, dan juga putri ketujuh Han Utara." Yunran memandang gadis kecil di depannya dan memikirkan wanita dalam ramalan roh monyet. Tidak ada yang menetapkan bahwa wanita di samping Suanyi pasti akan menjadi pasangannya. Mungkin itu adalah murid kecilnya di depannya. Paman ketiga, tunggu sebentar. Saya akan memanggil Nyonkei surgawi spiritual. Pada saat ini, Sweetie Cake telah menyeret monyet surgawi spiritual keluar untuk bermain. Yunran memanggilnya kembali dan melihat baik-baik apakah putri ketujuh Han Utara adalah wanita dalam ramalan itu. Paman ketiga, menguasai. Siapa yang dia tuju? Yuwenzi membelalakan matanya dan menatap Suanyi. Suanyi menyentuh ujung hidungnya dan berkata, "Ah Zi, saya baru saja mengenal keluarga saya. Mereka semua adalah saudaraku." Dia memanggilku sebagai paman ketiga. Biar ku beritahu, aku masih punya cucu dan cucu. Bola merah muda kecil itu sungguh sangat menarik. Anda akan menemuinya nanti. Yunran tidak menyangka Suanyi akan terpesona oleh kue manis kecilnya dalam waktu sesingkat itu. Dia sudah pamer kepada orang lain. Para penjaga rahasia sudah pergi mencari kedua anaknya. Setelah beberapa saat, kue manis kecilnya menarik ekor monyet surgawi spiritual dan bergegas kembali ke aula seperti embusan angin. "Ibu, penjaga rahasia mengatakan bahwa kamu sedang mencari kue manis." Yunran mengangkat tangannya dan menggosokkannya ke kepala si paket kecil. Kemudian, dia mengambil monyet surgawi spiritual. "Ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bang-Bang." Ketika Suanyi melihat bola kecil berwarna merah muda itu telah kembali, dia buru-buru melambai padanya. "Kue manis, datanglah ke kakek ketiga." Pak kecil itu mengedipkan mata hitamnya yang besar dan melihat ke arahnya. Kemudian, dia berlari ke arahnya dengan kaki pendeknya. Mengapa kakek ketiga mencari kue manis? Suanyi belum pernah melihat bola menyenangkan seperti ini sebelumnya. Dia terus pamer pada Yuwenzi, "Ah Zi, lihat dia. Bukankah dia sangat manis? Dia bahkan mengenakan jaket bulu kelinci salju. Dia putih dan lembut. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan menilai dia dari betapa lembutnya dia. Kultivasinya sangat kuat." Yuwenzi belum pernah melihat bola kecil yang lucu ini. Dia sangat langka. Dia mengangkat tangannya dan ingin memeluknya. "Tuan, lalu mengapa dia memanggilmu kakek ketiga?" Suanyi selalu menyayangi murid kecil ini. Dia berteriak untuk, "Saudari, kamu adalah saudara perempuan yang cantik." Pak kecil itu memiringkan kepalanya dan tersenyum manis pada mereka, memikat mereka berdua.
Yunran juga memanfaatkan kesempatan ketika paket kecilnya berlari ke sisi Suanyi untuk bertingkah manis. Dia menarik monyet surgawi spiritual di depannya dan bertanya, apakah wanita yang kamu lihat dalam ramalanmu adalah dia? Monyet surgawi spiritual merasa bahwa ia terlalu banyak bicara. Ia tidak tahu kapan dao surgawi akan menghilangkan nyawanya. Ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Ini tidak boleh dianggap mengungkap rahasia surgawi, bukan? Melihatnya mengangguk, Yunran tidak perlu bertanya lebih jauh. Di sisi lain, Pak kecil itu sudah mengobrol dengan Yuanzi. Yunran merasa paket kecilnya sangat pandai bersosialisasi. Adik cantik, kamu juga seorang putri. Sweetie Cake juga seorang putri kecil. Sweetie Cake adalah putri dari benua timur. Bab 796, dia tidak berani. Yuanzi tidak menyangka Pak kecil ini adalah putri dari benua timur. Kalau begitu, bukankah ayahnya adalah raja hantu yang legendaris, Mo Beiyuan? Lalu siapa ayahmu? Ayahku adalah ayah yang paling berkuasa. Yuanzi mengikuti pandangan Pak kecil itu dan akhirnya melihat pria itu berdiri di aula. Dia mengenakan pakaian hitam dan memancarkan aura bermartabat. Matanya yang aneh sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Yuanzi benar-benar ingin bertanya bagaimana orang yang begitu galak bisa melahirkan seorang paket kecil yang gemuk. Namun, dia takut dan tidak berani melakukannya. Betapapun menakutkannya ayah bola kecil ini, Yuanzi ingin mengelus bola kecil ini. Bolehkah aku memelukmu? Kamu bersama kakek ketiga. Kamu bisa membawa Sweetie Cake. Pak kecil itu biasanya dibawa oleh banyak orang, namun tidak semua orang bisa membawanya. Kakak perempuan yang pertama kali dia temui ini cantik dan wangi. Dia adalah murid kakek ketiga. Itu sebabnya dia meminta Yuanzi untuk menggendongnya. Yuanzi mendapat manfaat dari Suanyi. Dia memeluk Sweetie Cake dan tidak mau melepaskannya. Di depan Pak kecil itu, Yunran tentu saja tidak bisa menjelaskan ramalan berdarah dari monyet surgawi spiritual. Dia menunggu sampai Suanyi meminta mereka untuk tinggal untuk makan malam sebelum meminta Baiki menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Suanyi tentang ramalan monyet surgawi spiritual. Maksudmu dalam ramalan monyet, orang yang membuat masalah denganku adalah murid kecilku, Ahzi. Baiki tidak mengerti apa yang dikatakan monyet surgawi spiritual, tapi dia tahu bahwa Yunran dan kedua Pak kecil itu bisa mengerti. Terlebih lagi, Yunran tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Xiaoran berkata bahwa monyet surgawi spiritual memberitahunya bahwa murid kecilmu meninggal di penjara gelap bersamamu. Kamu dijadikan tongkat manusia, dan dia ditusuk beberapa kali dari belakang. Pada awalnya, Suanyi hanya menganggap ramalan monyet itu sebagai lelucon dan tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, tidak ada wanita di sekitarnya yang bisa mati bersamanya. Namun, ia tidak menyangka monyet tersebut akan mengatakan bahwa orang yang mendapat masalah bersamanya adalah murid kecilnya. Apakah monyet itu mengatakan siapa yang melakukannya? Melihat perubahan sikapnya, Baiki menduga putri ketujuh Han Utara adalah orang yang sangat penting bagi Bai Xuan. Monyet surgawi spiritual ini tidak dapat melihatnya. Saya mendengar dari Xiaoran bahwa ramalan monyet surgawi spiritual hanyalah segmen yang sangat singkat. Suanyi menyatakan bahwa dia memahami dan akan memperhatikan. Dia juga akan memberitahu Yuanzi untuk berhati-hati. Setelah Baiki menyampaikan pesan tersebut, dia tidak banyak bicara padanya. Bagaimanapun, Bai Xuan masih belum memiliki kenangan masa lalu sebagai pembimbing kerajaan Han Utara, Suanyi. Saat kelompok itu makan, si paket kecil secara alami menjadi pusat perhatian lagi. Yuanzi hanya menggendongnya untuk duduk di pangkuannya dan memberinya makan. Tendon sapi ini direbus dengan sangat lembut. Kue manis, cobalah. Pak kecil itu menunjukkan rasa hormatnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan sepotong besar urat daging sapi. Suanyi juga terus memasukkan makanan ke dalam mangkuk kedua bungkusan kecil itu. Makan lebih banyak kue manis dan roti. Meskipun dia belum mendapatkan kembali ingatannya, dia merasakan rasa keakraban dan kehangatan yang tak dapat dijelaskan melonjak dari hatinya saat ditemani Yunran dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka dekrit permaisuri akan tiba begitu cepat. Suanyi mengambil dekrit kekaisaran dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Matanya menjadi dingin. Berita di kediaman Imperial Preceptor menyebar dengan cepat, itu. Permaisuri bahkan tahu bahwa dia telah mengakui keluarga Bai. Bab 797, tidak ada umur panjang di dunia ini.
Tuan, apa isi keputusan Ibu Suri? Yuanzi melihat ekspresi Suanyi tidak terlihat bagus setelah menerima dekret kekaisaran, jadi dia bertanya. Suanyi berkata, Yang Mulia berkata bahwa dia telah menyiapkan perjamuan istana di istana dan mengundang kami untuk menghadirinya bersama. Suanyi secara naluriah tidak ingin Yunran dan yang lainnya terlalu banyak berhubungan dengan permaisuri Han Utara karena dia tahu bahwa wanita itu bukanlah orang baik. Dia jelas tidak meminta mereka memasuki istana untuk jamuan makan karena kebaikan. Aku sendiri yang akan pergi ke istana dan menjelaskannya padanya. Karena identitas khusus Yuanzi, dia terjepit di antara dia dan permaisuri. Karena itu, Suanyi tidak banyak bicara. Identitas Mobe Yuan istimewa, dan Suanyi adalah pengajar kekaisaran Han Utara. Keduanya tiba-tiba menjadi begitu dekat sehingga tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan berspekulasi. Yunran dan yang lainnya tidak tinggal lama di kediaman pengajar kekaisaran. Ketika mereka pergi, Pak Kecil dan Yuanzi telah menjalin persahabatan yang mendalam. Sister Ahsi, datang dan bermainlah dengan sweetie cake saat kamu ada waktu luang. Baiklah, jika kamu diintimidasi di Northern Han, kamu harus memberitahuku. Aku akan menghajarnya untukmu. Sebagai putri ketujuh Han Utara dan satu-satunya murid pengajar kekaisaran, Yuanzi tentu saja adalah yang paling disukai di Han Utara. Setelah keduanya sepakat, mereka enggan berpisah. Di sisi lain, Suanyi memasuki istana sendirian dengan dekret permaisuri. Saat ini, asap tebal memenuhi aula tempat permaisuri berada. Setelah Suanyi masuk, dia merasa hampir tidak bisa membuka matanya. Tak perlu dikatakan lagi, permaisuri sedang merencanakan sesuatu yang buruk lagi. Istana berantakan. Wanita ini menjadi semakin gila. Pengejaran keabadian apa? Tidak ada keabadian di dunia ini. Pengajar kekaisaran ada di sini. Lihat, apa pendapat Anda tentang ki abadi yang baru saja saya minta dibuatkan oleh seseorang? Saya mendengarnya selama Anda bernapas. Immortal ki setiap hari, Anda bisa hidup lebih muda dan lebih muda. Pembimbing kekaisaran. Apakah kamu ingin mencobanya? Wajah Suanyi menjadi dingin. Ini bukan pertama kalinya dia mencoba membujuk wanita tersebut. Tidak ada cara untuk hidup selamanya di dunia ini. Apa yang disebut energi abadi hanyalah sebuah tipuan. Mengapa Yang Mulia mempercayainya? Permaisuri Han Utara dulunya adalah seorang permaisuri yang gagah berani dan heroik yang dicintai rakyat. Sayangnya, ketika wanita mencapai usia tertentu, mereka belum bisa menerima wajah mereka yang menua secara perlahan. Permaisuri Han Utara lebih memperhatikan hal-hal ini. Dia merasa bahwa sebagai permaisuri, dia dipilih oleh surga, jadi dia tidak boleh menua dan hidup selamanya. Ini adalah pesan dari surga. Namun, Suanyi selalu menentangnya. Setiap saat, dia akan mengatakan sesuatu yang membuatnya marah. Imperial Preceptor, menurutmu apakah aku tidak akan hidup selamanya? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Tapi setelah 100 tahun, saya akan tetap terlihat semuda dulu. Namun nyatanya, Suanyi tidak pernah mengubah penampilannya selama ini. Alasan kenapa dia memakai topeng adalah karena dia tidak ingin ada yang mengetahui bahwa penampilannya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan dalam 20 tahun terakhir. Orang yang tidak percaya pada umur panjang tidak mengalami perubahan apapun pada penampilannya. Suanyi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun, dia melihat ke arah Bai Qi dan Bai Wan. Mereka sepertinya sama dengan dia. Mungkinkah keluarga Bai lebih tahan terhadap penuaan? Memikirkan keluarganya, senyuman muncul di bibir Suanyi. Saya datang ke istana untuk memberitahu Yang Mulia bahwa hubungan antara Mobe Yuan dan saya adalah masalah pribadi. Hal ini tidak mempengaruhi hubungan kedua negara. Yang Mulia, jangan khawatir. Permaisuri meluangkan waktu untuk meliriknya dari asap. Tapi kudengar hubunganmu dengan keluarga Bai tidak biasa, dan hubunganmu dengan Mobe Yuan juga tidak biasa. Sebagai pengajar kekaisaran Han Utara, ini sepertinya tidak bagus. Bab 798, benarkah? Tapi menurutku tidak. Permaisuri Han Utara awalnya melihat bahwa Suanyi tidak ada hubungannya dengan dia dan memiliki hubungan guru-murid dengan 7 kecilnya, jadi dia merasa sangat nyaman dengannya. Lagi pula, orang-orang seperti itu tidak punya anak. Bahkan jika mereka merebut tahta, tidak ada yang akan mewarisinya. Tentu saja, tidak mudah baginya untuk memiliki niat memberontak. Namun, sekarang berbeda. Suanyi sebenarnya berhubungan dengan benua timur.
Dia bahkan memiliki hubungan keluarga dengan Kaisar Benua Timur dan keluarga Bai, keluarga paling makmur di Benua Timur. Itu berbahaya. Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah Bai Xuan, jenderal kecil dari keluarga Bai yang telah hilang selama bertahun-tahun. Identitas Anda cukup mengejutkan. Agak tidak pantas bagi jenderal kecil Bai Xuan dari pasukan keluarga Bai di Benua Timur untuk menjadi pengajar kekaisaran Han Utara kita. Suanyi memandangnya dan berkata dengan ekspresi dingin, begitukah? Tapi menurutku tidak. Saya telah menjadi pengajar kekaisaran Han Utara selama bertahun-tahun. Menurutku itu cukup cocok. Tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain saya. Sebenarnya, Suanyi bukannya tidak sanggup berpisah dengan posisi Imperial Preceptor. Itu karena permaisuri Han Utara sudah mengamuk dalam mengejar keabadian. Dia sama sekali tidak peduli dengan penderitaan masyarakat Han Utara. Jika dia tidak menjadi pengajar kekaisaran dan tidak ada orang lain yang menghalangi permaisuri, kehidupan warga Han Utara akan menjadi lebih sulit. Karena letak geografis dan luas negaranya, Han Utara tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara kaya lainnya. Kehidupan rakyat jelata tidak sebaik kehidupan di negara lain. Suanyi telah menjadi Imperial Preceptor selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa berhenti begitu saja? Namun, apa yang dia pikirkan bukanlah apa yang dipikirkan oleh permaisuri Han Utara. Di mata permaisuri Han Utara, dia tidak sanggup berpisah dengan posisi pengajar kekaisaran. Dia bahkan punya rencana yang lebih besar. Dia sudah tidak puas dengannya. Sekarang, ketidakpuasan di hatinya semakin meningkat. Setelah Suanyi pergi, dia buru-buru memanggil Putri Sulung, Yuan Qin, ke istana. Ah Qin, kamu bilang ada cara untuk menghadapi Suanyi. Apa itu? Apakah Ibu Suri akhirnya berhasil melewatinya? Sebagai Putri Sulung Han Utara, Yuan Qin selalu cemburu dan waspada terhadap kenyataan bahwa Yuan Xi adalah murid pengajar kerajaan. Dia khawatir Suanyi akan membantu Yuan Xi merebut tahtanya. Oleh karena itu, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Suanyi. Namun, Ibu Suri tidak pernah mengeraskan hatinya jika menyangkut Suanyi. Dia merasa mustahil baginya untuk menjadi begitu ambisius. Dia bahkan mengatakan bahwa Suanyi tidak memiliki anak. Apa gunanya merebut posisi itu? Yuan Qin bersukacita karena Ibu Suri akhirnya mengerti dan bersedia berurusan dengan Suanyi. Suanyi selalu menyayangi Little Seven. Saya pikir kita bisa menggunakan Little Seven untuk menangani Suanyi. Berbicara tentang putri ketujuh, permaisuri masih sedikit enggan karena dia telah menyayangi gadis kecil itu sejak dia masih muda. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, apakah tidak ada cara lain? Haruskah kita menyeret tujuh kecil ke dalam masalah ini? Kali ini Yuan Qin tidak hanya ingin berurusan dengan Suanyi, tetapi dia juga ingin mengambil kesempatan untuk berurusan dengan saudara perempuan ketujuhnya, Yuan Xi. Dia berencana membunuh dua burung dengan satu batu dan melenyapkan dua rintangan terbesarnya. Aku tahu Ibu Suri menyayangi tujuh kecil. Jangan khawatir, aku hanya memanfaatkan hubungan guru-murid antara pengajar kekaisaran dan tujuh kecil. Tingkat kultivasi Suanyi tidak rendah, jadi sangat mudah bagi mereka untuk gagal jika menyerangnya secara langsung. Untuk memastikan tidak ada yang salah, mereka perlu menggunakan Yuan Xi untuk memikat orang tersebut dan menjebaknya. Permaisuri berpikir sejenak sebelum mengusap pelipisnya yang bengkak. Kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Suanyi berkolusi dengan orang luar. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Yuan Qin menunduk dan setuju. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Babak 799, Kakak Bun, apakah kamu memberikan permen kue manis? Yuan Qin telah lama menyimpan dendam terhadap saudara perempuan ketujuhnya. Mereka jelas-jelas adalah Ibu Suri yang sama, tetapi penampilan Yuan Xi luar biasa, sementara dia biasa-biasa saja. Sejak mereka masih muda, selama mereka muncul pada saat yang sama, semua orang hanya akan melihat Yuan Xi dan mengabaikan keberadaannya sama sekali. Namun, dia jelas merupakan putri sulung Han Utara. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bakat Yuan Xi dalam pengembangan kekuatan spiritual juga merupakan yang terbaik di antara semua putri dan pangeran. Dia telah diterima sebagai murid oleh pengajar kekaisaran pada usia yang sangat muda, dan dia adalah satu-satunya murid Suanyi. Suanyi dihormati oleh orang-orang di Han Utara, bahkan muridnya, Yuan Xi, menjadi semakin dihormati. Yuan Qin merasa selama Yuan Xi dan Suanyi tidak mati, posisi Ratu Han Utara pada akhirnya tidak akan menjadi miliknya.
Yuanzi, gadis malang itu, mudah untuk dihadapi, tetapi Suanyi, si rubah tua yang licik, tidak dapat diduga dan sulit untuk dihadapi. Itu sebabnya dia mengundang seorang ahli untuk membantu rencananya. Pakar itu mengatakan bahwa Yuanzi, gadis malang itu, adalah kelemahan Suanyi. Jika dia ingin membunuh Suanyi, dia bisa menggunakan Yuanzi sebagai umpan. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia bisa menggunakan permaisuri untuk berurusan dengan tuan dan muridnya. Yuan Qin telah menyebutkannya sebelumnya. Sayangnya, permaisuri selalu enggan menyerang Suanyi. Dia tidak menyangka bahwa Yang Mulia akan mengangguk setuju kali ini. Di hari kedua, Yuan Qin menggunakan keputusan permaisuri untuk mengirim pesan ke kediaman putri ketujuh. Dia mengatakan bahwa permaisuri sedang tidak enak badan dan memanggilnya ke istana untuk mengobati penyakitnya. Secara kebetulan, Yuanzi membawa Little Sweetie Cake mengunjungi rumahnya. Keduanya berlomba-lomba membuat manusia salju di kediaman tersebut. Apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah tuanku? Pak kecil itu bersenandung setuju. Itu benar. Tumpukan ini adalah yang ketiga. Kakek. Yuanzi memandangi manusia salju yang bulat dan gemuk itu dan hampir pingsan karena tawa. Bagaimana kepala tuanku bisa begitu bulat? Pak kecil itu mengeluarkan topeng yang diperolehnya dari Xuanfi dari cincin penyimpanannya dan menaruhnya di kepala manusia salju. Lalu, dia bertepuk tangan. Wow, ini paling mirip dengan kakek ketiga. Yuanzi bergumam, jika Pak kecil itu mengatakan itu, maka siapapun yang memakai topeng ini akan terlihat seperti guru. Ketika orang-orang dari istana tiba, Yuanzi dan Pak kecil itu masih bermain. Ketika Pak kecil itu mendengar bahwa dia akan pergi ke istana untuk bermain, dia juga ingin melihatnya. Yuanzi adalah putri ketujuh Han Utara dan disayangi oleh permaisuri Han Utara. Tentu saja, dia masih bisa melakukan ini. Kemudian, dia membawa Pak kecil itu ke istana. Bun diutus oleh orang tuanya untuk melindungi adiknya. Karena adiknya akan bermain, dia pasti harus melindunginya di sisinya. Oleh karena itu, dia mengikuti mereka ke istana. Para penjaga yang datang dari istana hanya mengira Yuanzi telah membawa kedua anak ini ke sana untuk bermain dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia membawa mereka ke istana untuk melapor. Yuanzi membawa dua bola kecil berwarna merah muda itu ke aula. Begitu mereka masuk, wajah kecil Bun langsung menggelap. Dia mendatangi adiknya dan memberinya pil. Kak Bun, apakah kamu memberikan permen Sweetie Cake? Itu bukan permen. Ini bukan permen. Makanlah dengan patuh. Kalau tidak, kamu akan pingsan nanti dan tidak akan bisa memukul mereka. Ketika Pak kecil itu mendengar ini, dia ingin memukul orang jahat. Dia mengerutkan kening dan menelan pil itu. Kemudian, dia membuka mulutnya dan membiarkan Bun melakukannya. Ah, Sweetie Cake dengan patuh memakannya. Bun mengangguk dan menyerahkan pil kepada Yuanzi, yang tercengang dan mata terbelalak. Ada yang salah dengan dupa di pembakar dupa di aula ini. Ambil obat penawar ini juga. Babak 800, seharusnya itu dia. Yuanzi kembali sadar dengan linglung. Dia mengambil pil itu dari tangannya dan menelannya. Bagaimana Anda mengetahui ada yang salah dengan dupa ini? Kenapa aku tidak menyadarinya? Bun meliriknya. Ekspresinya masih keren. Karena saya ahli dalam pengobatan dan racun. Dupa yang tidak lazim ini terlalu mudah dikenali. Yuanzi bukannya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Kuncinya adalah ini adalah istana Han Utara, dan letaknya dekat kamar tidur permaisuri. Siapa yang berani menyerangnya? Putri ketujuh. Han Utara, tetap di belakangku nanti. Aku akan melindungimu. Bun meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia sudah mulai mencari sumber dupa yang menyihir itu. Meskipun mereka telah meminum obat penawar yang dapat menetralisir semua jenis dupa yang menyihir, bau dupa tersebut sungguh tidak sedap. Dia takut dia dan Sweetie Cake akan ternoda olehnya. Begitu mereka kembali dan mendekati ibunya, dia akan merasa tidak nyaman. Setelah menemukan pembakar dupa di atas meja, Bun mengambilnya dan melemparkannya keluar jendela. Yuanzi melihat pembakar dupa dilempar keluar jendela dengan keras. Anak ini sungguh sangat kuat. Setelah Bun selesai, dia kembali mencari adiknya. Dia memegang tangan adiknya dan hendak berjalan keluar. Yuanzi telah naik ke jendela dan hendak melambai ke arah dua orang paket kecil itu untuk keluar dari jendela bersamanya. Pak kecil berwarna merah muda dan gemuk, yang sepertinya hanya tahu cara menumpuk manusia salju berkepala bulat,
mengangkat lengan kecilnya dan dengan lembut mendorong dengan tangan kecilnya. Seluruh pintu aula terbang di depan mereka. Yuanzi melebarkan matanya, mengira dia salah lihat. Mengapa Pak kecil ini begitu kuat? Apakah ini turun-temurun? Mereka semua adalah Hercules. Mereka telah menyebabkan keributan besar, sehingga Yuan Qin, yang bersembunyi di samping, secara alami membawa pengawalnya dan mengepung mereka. Adik ketujuh, apa yang kamu lakukan? Ibu Suri memintamu untuk memasuki istana, tetapi kamu bahkan tidak melihat Ibu Suri. Apakah kau akan pergi? Kakak, kamu datang pada waktu yang tepat. Seseorang di aula ini mengeluarkan dupa yang menyihir untuk menjatuhkan kita ke sini. Yuanzi tidak pernah menyangka adik kandungnya akan menyerangnya. Dia bahkan dengan bodohnya mengatakan kepadanya bahwa seseorang di aula telah menaruh dupa. Itu membuat Yuan Qin tertawa keras. Tujuh kecil. Terkadang, aku sangat iri dengan kebodohanmu. Setidaknya, orang sepertimu bisa membuat Suanyi lengah terhadapmu dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Yuanzi sedikit mengernyit saat melihat Yuan Qin tersenyum dan mengatakan sesuatu yang tidak dia mengerti. Bun memegang tangan Little Sweetie Cake dan berkata dengan dingin, dia mengatakan bahwa dialah yang menanam dupa ini dan memasang jebakan untuk menjatuhkanmu. Awalnya, Yuan Qin hanya mengira kedua anak yang dibawakan Yuanzi itu menarik perhatian, tapi dia tidak menyangka mereka begitu pintar. Tapi bagaimana jika mereka pintar? Mereka hanyalah dua anak kecil. Bagaimana mungkin mereka bisa naik ke surga? Little Sweetie Cake menggembungkan pipinya dan bertanya pada Kakak Bun, Kakak Bun, apakah dia penjahat terbesar yang akan kita lawan? Bun mengangguk. Lihat wajahnya sekarang. Itu seharusnya dia. Kamu bisa memukulnya sekarang. Yuanzi terdiam. Begitu pula Yuan Qin dan para penjaga di belakangnya.